asuransi. Kenapa jasa pengacara? Ya semua jasa itu pasti perishability. Contohnya kayak gimana? Pada saat apa kondisi itu bisa dikatakan perishability. Jadi kapasitas jasa yang tidak digunakan itu tidak dapat disimpan pada saat kondisi seperti apa. Contohnya, contoh realnya kayak gimana? Semua jasa kayak gitu, semua jasa perishability. Ada yang tahu? Saat full booking, yakin tidak membayar premi. Contohnya kayak gimana? Mbak Yeni, kenapa kok saat full booking? Nggak kebalik dah. Kenapa kok tidak membayar premi asuransi? Mikirnya dari sisi perusahaan ya, jangan dari sisi konsumen. Mikirnya dari sisi perusahaan, karena ini kan kita bicara tentang bisnisnya, bisnis jasa. Mengurangi kepuasan, kalau banyak konsumen mengurangi kepuasan konsumen gitu tak Mbak Yeni? Maksudnya yang lain? Kayaknya konsepnya tuh lebih ke gini loh, bukan karena full booking ya, karena gini, jasa itu kan misalnya pesawat ya, pesawat itu kan ada kursi-kursinya ya kan, sudah ada kapasitas, misalnya satu pesawat bisa ngangkut 300 orang ya kan, berarti itu kapasitas jasanya, kapasitas pesawatnya adalah 300 penumpang. Nah tapi ketika dari 300 itu cuman ada 250 penumpang, nah sisanya yang 50 penumpang ini kan hangus, jadi nggak bisa diganti buat besok, makanya itu namanya perishability. Paham nggak? Jadi misalnya kapasitas jasa yang disediakan produsen hari ini tuh 300, hari ini misalnya tanggal 18 September jam 10 malam penerbangan ke Indonesia misalnya. Nah ada 300 kursi, tapi dari 300 itu yang keisi cuma 250, nah sisanya 50 ini sudah hangus, nggak bisa kepake. Jadi sisanya untuk tiket penerbangan hari apa sekarang? Hari Kamis tanggal 18 September jam 10 malam ke Indonesia, sisa 50 kursi ini nggak bisa digunakan buat penerbangan tanggal 19 September jam 10 malam. Itu sudah nggak bisa, makanya itu namanya perishability. Jadi kapasitas jasa yang disediakan oleh produsen pada saat itu
nggak bisa digunakan lagi di besoknya, di lain waktu. Misalnya juga di restoran ada 10 meja. Nah, pada saat buka misalnya ya, dari 2 jam buka, ternyata yang kepenuhi cuman 5 meja. Nah, itu kan masih ada sisa. Seperti itu namanya perishability. Jadi kapasitas produksi yang disediakan oleh produsen ketika dia memproduksi sesuatu nggak dibeli oleh konsumen, itu namanya perishability. Jadi nggak bisa digunakan di lain waktu, nggak bisa dipakai buat besoknya. Itu maksudnya konsep dari perishability seperti itu. Paham nggak? Edit, maksudnya edit. Semacam gitu. Jadi kan kita sudah nyediain 5 tapi yang kebeli cuma 3. Nah, itu kan nggak bisa buat besok misalnya, karena misalnya makanannya sudah bau atau apa. Misalnya kamar di hotel, dia punya 50 kamar, tapi pada hari ini 18 September yang keisi sama pengunjung cuman 30, ya sudah, sisanya yang 20 itu hangus, nggak bisa dipakai buat besoknya. Itu karakteristik perishability, paham ya? Terus heterogeneity. Nah, karena jasa itu kan people based. Nah, kualitas jasa bervariasi, jadi tergantung masing-masing perusahaan atau masing-masing karyawan yang memberikan pelayanan. Jadi antara satu dokter sama dokter yang lain kan nggak mungkin sama. Mereka masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Makanya karakteristik jasa itu bervariasi. Oke. Terus client based relationship, keberhasilan jasa tergantung pada penciptaan dan memelihara hubungan dengan klien. Jadi karena jasa itu kan orang berhadapan langsung dengan orang, selama pihak perusahaan bisa membangun hubungan yang baik dengan konsumen, itu bisnisnya akan berjalan lancar. Tapi kalau enggak, ya sudah, jangan harap konsumen mau kembali ke perusahaan Mbak atau. Terus customer contact tadi, jasa ditandai adanya interaksi antara penyedia jasa dan konsumen. Jadi ada direct contact antara produsen sama konsumen. Itu ya karakteristik jasa ya. Oke, coba sebutkan lagi karakteristik jasa tadi ada berapa, apa aja?